Kenaro, Kenaro, ya, saya tunggu di bawah. Ya, ya. Kenapa? Kenapa kamu datang ke sini, Kenaro? Saya tidak bisa tidur karena saya memikirkan kamu, Kenapa? Tapi bagaimana jika Romoku tahu? Nanti gampang kita tetap menghadap pada Romo. Saya datang sini jauh-jauh ada maksud, ada kehendak yang saya sampaikan ke kamu. Kira-kira kamu menerima enggak atas ucapan saya nanti? Saya ingin bicara dengan kamu. Katakanlah, Kenaro, kamu mau bicara apa? Kalau berkehendak, kalau mau, aku ingin hidup bersamamu. Aku ingin atas pengembaraku, aku ingin cita-citaku ini bisa berhasil bersama denganmu, berjuang untuk masa depan. Saya bingung karena orang tua saya sakit, Kakang. Ya, saya tahu. Tapi nanti kita usahakan agar Romo Resi bisa sembuh. Saya usahakan banyak di daerah Tumapel ini tabib-tabib, para Brahmana Resi yang bisa menyembuhkan orang yang sangat sakit. Saya tahu, saya punya pandangan di Gunung Liman. Di situ ada Resi yang khusus mengobati orang, namanya Resi Dwijo Hapsoro. Itu pinter menyembuhkan orang. Banyak ribuan orang yang disembuhkan oleh Resi Dwijo Hapsoro. Nanti saya bawakan obat atau jamu dari sana, atau rempah-rempah dari sana, agar nanti orang tamu bisa sembuh. Kalau boleh, saya juga ingin menghadap kepada Ramamu, saya ingin melamar kamu. Apakah sudah kamu pikirkan dengan matang, Kakang? Sudah. Saya ini anaknya orang yang tidak punya. Wajah saya juga tidak cantik. Banyak orang-orang di luar sana yang mengagumi Kakang, yang lebih dari saya, yang lebih cantik, yang lebih berada dari saya, Kakang. Apa Kakang tidak akan menyesal? Lebih baik Kakang pikirkan dulu keputusan Kakang itu. Ya, sudah saya pikirkan lebih matang-matang, karena saya mencari sosok pendamping yang berbudi luhur, yang bisa mendukung saya atas cita-cita saya. Saya mempunyai cita-cita yang tidak bisa dibuka siapapun. Bahkan kamu pun tidak akan boleh mengetahui apa yang saya cita-citakan. Yang jelas cita-cita saya adalah untuk menyejahterakan rakyat Tumapel dan menyejahterakan keluarga termasuk kamu. Terima kasih, Kakang. Sebenarnya saya mencintai Kakang Ken Arok. Sungguh? Iya, Kakang. Tapi saya tidak berani untuk mengutarakannya. Sebenarnya saya malu karena saya lebih tua daripada kamu. Tapi saya seperti mendapat bisikan bahwa istri saya nanti adalah kamu, Kenuma. Karena kamu mempunyai jiwa yang sangat berbudi luhur, jiwa yang halus, yang bisa diajak untuk berumah tangga, jiwa seorang ibu, jiwa yang bisa mendampingi seorang suami. Itulah yang kamu miliki, Kenuma.
Terima kasih Kakang. Ya, semoga percintaan kita ini atau perjanjian kita ini, Sang Bathara Agung akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Saya ingin memiliki anak bersama kamu, anak yang mempunyai keluhuran budi yang tinggi, mempunyai kesaktian yang tinggi, yang berbakti kepada nusa bangsa, berbakti kepada Sang Bathara Agung, dan berbakti kepada orang tua saya dan kamu. Kakang, sebenarnya saya tadi malam tidak bisa tidur, Kakang. Saya hanya memikirkan Kakang Ken Arok. Aku ingin di sisimu, Kakang. Aku ingin di sampingmu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Kakang. Iya, terima kasih atas cintamu, Ken Umang. Semoga hubungan ini diizinkan dan dikabulkan oleh Sang Bathara Agung. Kita akan menjadi pasangan hidup, baik di dunia sampai di akhirat. Apakah Kakang Ken Arok benar mencintai saya? Benar. Saya takut kalau Kakang Ken Arok akan pindah ke wanita yang lain. Tidak. Kalau toh saya berpindah, perempuan yang lain pasti punya tujuan yang tertentu dan akan menguntungkan pihak kamu. Kamu akan lebih untung. Kamu akan sukses bersama saya. Kamu akan menjadi orang yang berwibawa, yang dihargai di bumi pertiwi ini. Terima kasih, Kakang. Kau adalah pujaanku. Aku tak bisa hidup tanpa kamu, Kakang. Aku juga. Kakang janji kan Ya, tidak akan meninggalkan saya. saya akan berjanji. Saya tidak akan meninggal kamu sampai nyawa saya hilang nanti. Jangan khawatir. Saya mencintai kamu. Tapi saya punya cita-cita, mohon kamu mendukung saya. Agar kita menjadi bahagia dan menjadi orang yang berderajat dan berdiluhur, mempunyai harkat martabat yang lebih tinggi. Iya, Kakang. Apapun cita-cita Kakang pasti akan aku dukung. Kakang, jangan lama-lama ya, Kakang. Saya dinanti Romo karena Romo sedang sakit. Ya, tidak apa-apa. Saya langsung pulang. Tapi besok saya nanti di tepi sungai di Desa Sengoro. Kamu tahu kan Desa Sengoro? Iya, Kakang. Di situ ada Sungai Bajul. Itu kamu nanti ditunggu di sana. Itu kan ada pohon kurdo. Iya, Kakang. Pohon kurdo jejer 2 itu kamu tunggu di sana. Kalau kamu terlambat, saya yang menunggu di antara sekitar hidup tengah itu ya, tengah hari. Kita bertemu lagi untuk membicarakan hubungan kita. Iya, Kakang. Saya mempunyai sesuatu hal yang ingin aku sampaikan kepada kamu untuk masa depan nanti. Hati-hati kamu, semoga Rama kamu bisa cepat sembuh. Iya, Kakang. Semoga selamat di jalan. Ya, terima kasih. Aku mencintaimu, Kakang. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Saya juga tidak bisa hidup tanpa kamu, Kenumang. Sudah, saya minta pamit. Segera rawat kamu ya, rawat Kanjeng Romo ya. Kakang. Sudah, bisa ketemu lagi, rawat Kanjeng Romo ya. Baik, Kakang. Hati-hati, Kakang. Saya hanya mimpi. Ya. Saya tidak menduga ternyata Kakang Ken Arok juga mencintai saya. Terima kasih, Dewa. Aku tidak bisa mengutarakan bagaimana senangnya hatiku ini.
Terima kasih Dewa. Kakang Ken Arok, saya tidak menduga orang yang buruk seperti saya masih bisa dicintai orang yang sangat tampan sekali. Kau benar-benar tampan sekali, Kakang. Kau adalah pujaan wanita di muka bumi ini. Sangat tampan. Tampan dan manis, Kakang. Oh Dewa Batara, jodohkan saya dengan Ken Arok. Ken Umang Ken Arok. Ken Umang Ken Arok. Ken Umang dan Ken Arok adalah jodoh yang setia. Kakang Ken Arok, jangan tinggalkan aku. Sekarang aku hancur lebur, Kakang. Hatiku hancur apabila Kakang Ken Arok meninggalkan saya.
kemarin kita bertemu, terus kita berpisah lagi. Rasanya aku tidak ingin pulang. Aku ingin selalu bersamamu, Kakang. Harta benda yang kumiliki sekarang adalah cinta. Cinta Kakang Ken Arok kepada saya. Saya akan menyintai. Saya akan mencintai kamu melebihi cintaku kepada diriku. Saya akan menyintai kamu. Kita akan hidup bersama. Kita akan hidup bersama, mempunyai anak untuk masa depan kita. Iya, Kakang. Apakah bisa dipastikan ucapan Kakang Ken Arok itu bisa dipercaya? Semoga Dewata melindungi kita dan meluruskan apa yang saya ucapkan nanti, Enuman. Kakang, kalau boleh aku ingin mengembara bersama Kakang. Tentu boleh, tentu. Tapi kita harus memastikan dulu, izin sama Romo, minta berkah sama Romo, minta pangestu sama Romo, agar kita bisa menjadi pasangan suami dan istri. Terus bagaimana orang tua Kakang Ken Arok? Apakah sudi melamar saya, Kakang? Orang tua Kakang Ken Arok. Saya tidak bisa bicara. Kenapa diam, Kakang? Kenapa diam, Kakang? Bagaimana keadaan orang tuamu? Orang tua Kakang Ken Arok pasti juga tampan dan cantik seperti Kakang Ken Arok. Bagaimana? Apakah bisa menerima saya menjadi menantu Kakang? Bagaimana keadaan orang tuamu, Kakang? Saya tidak punya orang tua. Orang tua saya sudah meninggal. Bopo saya meninggal, biungku juga meninggal, kakekku juga meninggal. Yang tragis lagi, kakek dan biungku mati dalam waktu yang sama, dan saya menyaksikan sendiri. Oh Dewata, seperti ini kejadian yang kualami. Hidupku benar-benar tidak berarti pada saat itu. Ceritanya bagaimana, Kakang? Kalau boleh aku ingin tahu, bagaimana orang tua Kakang bisa meninggal? Ceritanya begini.
Seloro, kamu harus hidup, nak. Kamu harus hidup. Kasihan anak masih kecil, nak. Seloro, oh jiwa Batara, oh jiwa Batara yang aku tidak mujizat anakku yang sembuh. Oh jiwa Batara, oh jiwa Batara, jiwa, jiwa, jiwa yang aku, jiwa yang aku. Jangan bertawa, saya jiwa. Jangan jiwa. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Anakmu masih kecil, Soro. Kamu harus bertahan. Kenaron. Lulusan. Jiwa yang aku. Kau adalah perempuan yang sadar raya. Begitu ketika kau melihat abdamu seperti itu, jiwa angkat dan dijabut sakit anakku ini. Kamu harus sembuh. Kamu harus kuat, harus kuat. Ya. Sudah menjemput Soro. Soro Jangan bilang begitu, tolong. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek, jangan tinggalkan aku. Aro, kamu datang tiba-tiba, nggak kasih kabar. Biasanya yangmu yang ngasih kabar sama saya. Kok kamu yang datang sendirian? Kamu kok tahu di Padepokan Liman sini? Ada apa? Berapa hari? Dari Lengkeh Gunung Kawi sampai di Liman sini. Kok kamu diam aja? Ada apa? Bilang sama guru, nak. Ada masalah apa? Kamu kan sudah saya kasih tahu bahwa kamu sudah saya ajarkan ilmu dan tawaruh. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu bisa meneruskan lagi. Kamu belum waktunya, nak. Kamu masih kecil. Kasihan ibumu, kasihan biungmu sakit. Eyangmu juga sakit. Nah, kalau kamu di sini, siapa yang merawat kakekmu sama biungmu, nak? Kamu kok diam saja, Kenaro? Ada apa? Berdirilah. Ada apa? Maafkan aku. Aku membangkang pemerintah menurut sama guru. Karena biungku sudah meninggal, guru. Oh, biungmu sudah meninggal. Oh, Dewata yang Allah. Terus gimana kamu datang sini? Apakah tidak diantarkan?
aku sudah meninggal, Guru. Tabahkan Yona, tabahkan. Semoga kamu tawakal, kamu bersabar. Biarpun kamu sudah tidak punya siapa-siapa, tapi gurumu adalah wakil dari biungmu. Jangan berkecil hati. Gurumu akan menjangkung, gurumu akan mengasuh hingga kamu jadi orang yang perkasa, orang yang sakti, orang yang peduli kepada kaulalik, orang yang peduli kepada orang-orang yang perlu membutuhkan pertolonganmu. Karena guru tahu apa yang ada di hatimu. Guru tahu sekali apa yang ada di hatimu. Tidak lain kamu ingin menjadi orang besar. Kamu ingin menolong rakyat kecil yang kini tumapel, muntang manting kocar kacir kawula cilik karena Tunggul Ametung tidak memikirkan kawula dasih, tidak memikirkan kawula alik. Banyak pengangguran, banyak orang-orang yang minum mabuk-mabukan, banyak orang yang umbar-umbaran kanapsun dengan perzinaan, banyak perampokan. Sama sekali Tunggal Ametung tidak pedulikan. Aku tahu kamulah sosok orang yang akan memberikan katentraman karahayun di wilayah Tumapel ya. Tidak apa-apa. Biungmu sudah meninggal, kakekmu sudah meninggal, tapi gurumu ada di sampingmu yang pasti mengayomi kamu. Pasti kamu akan menjadi orang sakti, dan pasti, dan saya pastikan kamu akan menjadi orang nomor 1 di bumi Nusantara ini. Tapi yang jelas kamu harus bersabar, tinggalkan kesediaanmu untuk memikirkan biung dan kakekmu. Yang penting kamulah yang harus belajar untuk menyongsong masa depanmu sendiri. Biar nanti guru yang memohonkan maaf atas dosa-dosanya biung dan kakekmu. Kita nanti malam akan mengadakan upacara untuk sembah marang Gusti supaya dosa-dosanya kakekmu, biungmu akan diampuni oleh Dewata Kang Agung, ya Dewata Kang Moholas lan Mohasih. Sekarang kamu ikut guru ke Padepokan. Apa minta diajarkan? Diajarkan sekarang saja, Guru. Saya ingin kekebalan Kasekten yang pilih tanding. Saya akan berjuang demi rakyat Tumapel dan teman-temanku semua yang tertindas oleh bengsan Tunggul Ametung. Biar sadar Tunggul Ametung akan saya jajaki, akan saya coba sampai di mana sektennya Tunggul Ametung. Bagus kalau begitu. Tapi kamu belum waktunya, nak. Tunggul Ametung adalah orang yang sangat sakti sekali. Apalagi kamu yang masih ingusan. Simpan cita-citamu itu, tidak emosi, tidak bernafsu, sekaligus tidak gegabah menghadapi kamurkannya Tunggul Ametung yang dulu pernah menyiksa orang tuanya Ken Dedes, termasuk memaksa kehendak Ken Dedes untuk menjadi istrinya. Sekarang kamu ikut guru agar kamu secepatnya mendapatkan ilmu dari guru. Iya, Guru. Sudah bernyembah sama guru, anggap orang tuamu sendiri.
kita memilih tempat untuk berbicara agar masa depanmu bisa cemerlang, Kenaro. Mari kita jalan-jalan sama sang guru. Nah, ini sudah kita jalan dulu. Guru akan memikirkan kapan aku mulai mengajar. Sejak kecil saya hidup sebatang kara. Saya hidup di alam. Apa yang saya makan adalah berasal dari alam. Saya hanya ikut-ikutan, hanya berguru kepada orang-orang yang pintar. Hidup saya hanya sebatang kara. Sehingga jangan sampai kita bodoh, jangan sampai kita nista, harus bisa menjadi orang-orang besar di negara ini. Kita harus berjuang agar rakyat di Tumapel menjadi loh tulus kang sarep tinandur jinawi murah inang sarabinuku keptak katentreman dan karahayon. Semoga Tumapel berjaya bersama saya nanti. Saya akan menciptakan sebuah karya. Saya akan berjuang demi bangsa dan negara Tumapel untuk menyejahterakan rakyat di Tumapel. Maka dari itu, kita sudah lama berbincang-bincang. Saya mau minta pamit. Kakang, saya ambilkan makan ya Kakang, dan minum. Tidak usah. Terima kasih. Terima kasih. Saya kasihan kepada kamu hidup seperti ini, berdua bersama dengan ramamu. Betapa kamu naik turun dari tangga, naik turun ke padepokan untuk mencari makan, untuk cari hidup. Apalagi kemarin mencuci pakaian ke sungai sana, betapa jauhnya pada waktu malam itu. Tidak apa-apa Kakang, saya sudah terbiasa. Iya. Semoga hubungan ini Gusti Kang Belar Jagat, Gusti Kang Maha Agung, Batara yang Agung, Dewa yang Agung telah meridhoi, telah mengizinkan kita menjadi pasangan yang ideal, pasangan yang benar-benar tentram, harmonis, bahagia, mulia, dunia dan akhirat. Iya Kakang, saya termasuk perempuan yang beruntung mendapatkan kekasih yang benar-benar berbudi luhur. Engkau lelaki yang tampan sekali, yang tiada tandingnya Kakang. Jangan bilang begitu. Jangan bilang seperti itu. Aku tidak suka disanjung, Kenopang. Aku tidak suka disanjung. Apa artinya ketampanan? Kalau orang itu tidak mulia, tidak tentram, hidup di dunia ini harus cari ketentraman dan cari kebaikan untuk menjalankan perintahnya Batara yang Agung, menjadi manusia yang sempurna, manusia yang mengerti tentang dununging Gusti. Kita itu hidup tidak lama, maka kita harus berbakti kepada Batara yang Agung, biar nanti di alam sana kita hidup tentram dan bahagia. Tapi Kakang, dunia ini kejam. Walaupun Kakang Ken Arok seperti itu, kalau alam menjepit dengan nasib Kakang Ken Arok yang sial, maka bisa juga Kakang Ken Arok menjadi murka dan bengis dan tega, lupa dengan Tuhan, lupa dengan Batara yang Agung. Ya, benar yang kamu katakan. Kakang, kita pindah ke sana, saya ambilkan makan. Sudahlah Kakang, pulanglah.
Aku akan merawat Kanjeng Romo. Besok kita temu lagi di Sungai Bajul, Kakang, di dekat Kayu Gurdo, di tengah hari ya, Kakang. Iya. Terima kasih Ken Umang. Sampaikan salam saya kepada Kanjeng Romo. Saya minta pamit. Kita bertemu besok. Ya. Iya, Kakang. Kakang, semoga Sang Maha Agung melindungi aku dan Kakang Ken Arok. Kita menjadi pasangan dunia dan akhirat. Kita punya anak bersama. Kita mati pun juga bersama. Saya hanya punya satu yang saya andalkan, adalah Kakang Ken Arok. Malam ini sangat terlalu lama bagiku. Oh, Ken Arok, kau adalah laki-laki pujaanku. Kau sangat tampan sekali, sehingga kau seperti menari-nari di mataku. Senyumanmu, tingkahmu, solah bawamu benar-benar menggoda rasa hatiku. Malam ini benar-benar sepi sekali. Kakang Ken Arok, datanglah nanti malam di tengah-tengah impianku. Kakang, langit yang membentang, tertumpuk mega-mega putih, bintang-bintang kejora menyinari bumi. Sangkala menyinari cintaku padamu. Lautan yang bebas membentang luas, itulah cintaku padamu. Pohon-pohon yang rindang selalu dingin, yang akan melindungi cinta kita, Kakang Ken Arok. Kakang, belailah rambutku, rangkul pundakku, dan aku ingin berbaring di pangkuanmu. Pohon cempaka yang putih yang berbau wangi seperti bau cintamu padaku. Malam yang sepi seperti raja, kau hadir di kelopak mataku. Oh Dewata yang agung, datangkanlah Ken Arok. Kakang, izinkanlah aku akan tidur. Singgahlah di hatiku. Kau sedang apa, Kakang Ken Arok, hari ini? Kau sedang apa, Kakang Ken Arok, malam ini? Semoga Kakang Ken Arok juga merasakan seperti aku yang kasmaran. Yang kasmaran seperti orang yang tonen, orang yang kena gendam. Oh Dewata, apakah ini rasanya cinta? Kakang, kau sedang apa hari ini?
tidak pernah seperti ini. Semenjak aku bertemu pada saat mencuci pakaian, sinar matanya menembus dadaku. Aku tertunduk malu. Kakang Ken Arok memberikan sampur. Kakang Ken Arok memberikan sampur yang telah hanyut di kali saat itu. Oh Dewata, aku tidak bisa melupakan saat-saat berkenalan dengan Kakang Ken Arok. Kau sangat prawira, sangat sakti dan berwibawa. Tidak ada orang yang saya kagumi, hanya satu saja, lelaki yang kucintai. Kakak, aku ingin meraba-raba kulitmu dan aku ingin menciummu, Kakak. Aku ingin kau lakukan sebagai suami dan istri. Oh Dewata, betapa bahagianya aku bersama Kakang Ken Arok seperti malam ini tiba. Kakang Ken Arok, kau sangat tampan. Kakang, tidurlah bersamaku, Kakang. Aku ingin merasakan madu-madu cintamu. Pasti menyenangkan. Kakang Ken Arok, berarti aku bermimpi. Berarti aku halusinasi. Kenapa Kakang Ken Arok selalu menggodaku? Kau datang tapi hanya tipu muslihat.
Seandai kata kau datang secara langsung, aku sanggup melayanimu, Kakak. Oh Dewa Bathara, hanya cintaku Ken Arok saja. Saya kok seperti orang gila. Dewa, Kakak, Kakak, Kakak. Saya teringat pada saat ini itu bersama Sasi biksu adalah pahonan ini, bahwa aku telah dibesarkan sama Biyung, sama kakek saya. Setiap aku pulang, saya pasti teringat sama kakek dan Biyung. Seperti halnya aku hidup sebatang kara. Oh Dewa Bayang Agung, belah kekuatanku. Aku harus berhasil menjadi orang prawiro. Aku harus berhasil memiliki kemampuan dan kesaktian. Saya harus bisa merajai di Pulau Jawa ini. Yang Guru Rancaka sudah berjanji sama saya bahwa besok aku akan diberi ilmu yang dinamakan ilmu pusar bumi. Ilmu pusar bumi apabila dipukulkan kepada bumi, maka musuh saya akan tidak punya kemampuan apa-apa, akan lumpuh, hilang ototnya, hilang kekuatannya. Ini waktunya sudah tiba. Saya harus mendekat kepada orang-orang Punggowo di Tumapel. Orang-orang Punggowo Tumapel pasti akan iring sama Kadek Dayan saya. Saya tidak gentar menghadapi kekuatan prajurit Tumapel. Saya harus bisa merombak tata negara di Tumapel menjadi negara yang sejahtera, negara yang damai, negara yang terkenal di jagat raya ini. Biyung, Biyung. Saya setiap pulang pasti teringat dengan kasih sayang Biyung dan kasih sayang Eyang saya.
kakek saya yang gemati dengan saya, yang mencintai dengan saya. Sehingga saya menjadi seperti ini berkat dari Biung dan kakek. Biung hidup tanpa ayah saya, ayahanda Adipuro yang menjadi temenggung di Kadipaten Kediri, menjadi orang sakti tapi juga terbunuh. Saya harus bisa menjadi orang sakti. Suatu saat nanti saya harus mencari guru yang lebih sakti lagi daripada guru yang ngerancak Kapurwa. Malam ini saya harus berangkat. Saya harus berangkat meninggalkan rumah. Saya harus mencari ilmu. Untuk sementara Kekumang akan kutinggal. Kasihan dengan Kekumang, dia yang mencintaiku. Sepertinya Kekumang tergila-gila denganku. Kalau saya pamit dengan Kekumang, pasti ibarat menghalang-halangi tujuan saya. Biung dan kakek, saya minta pamit. Saya tidak pulang kalau belum menjadi orang yang sakti. Saya tidak akan pulang kalau belum bisa mewujudkan cita-cita kakek dan cita-cita Biung. Bahwa Biung mengharapkan saya, bahkan kakek juga mengharapkan saya. Biung mengharapkan saya harus jadi raja yang harus bisa menggulingkan Raja Tumapel, yaitu Tunggal Metung. Doakan saya kakek, doakan saya Biung. Saya tidak akan pulang selama saya belum menjadi raja di Tumapel.
Sang Hatmo sejati, Sang Hatmo sejati, ingsun nyuwun kaprawiran, ingsun nyuwun kasekten, ingsun nyuwun dista mandi, ingsun nyuwun mantra mandi, tak tibakne sepisan dadi datan kena wali, jagat kang wis abyur lintang panjrina sumusup ing jroning ati kang resik, jroning sanubari kang suci. Ingsun sejatine dat, ingsun sejatine wujud, ingsun sejatine cahya kang pinuji. Sumurat ngambara laya, wujuding daya kekuatan, kuat puguh santosa, eko bumi, dwi sawah, tri gunung, catur samudra, panca taru, sat pangonan, sapta pandita, hasta tawang, nawa dewa, dosa ratu, ratu ning adil, ratu ning bumi, ratu ning panguwasa tunggal, sejatine marang ingsun, ingsun sejatine satya kang sejati, ratu ning jagat, ratu ning bumi, ratu ning kang gemelar, ratu ning sakti, ratu ning prawira, sabda tama darmaning aji, mangastuta, mangastuti, jagat ngobyar, cahya sumburat, pindho ngumbala sasra, ngumbala bledhek, sasra sewu, bledhek sewu, manjing marang raga ingsun, ingsun sejatine daya, ingsun saka dayaning bumi, ingsun saka dayaning geni, ingsun saka dayaning bayu, ingsun saka dayaning angin, anasir patang perkara, mancing sajiwa marang raga ingsun kang sejati, dat kang wujud saka dayaning Bathara kang linuhur. Santosan jiwa raga ananira hananingsun, wujudira wujud ingsun sangka dayaning cahya kang antuk, sifat kandel lan kekuatane sangka dat Dewa Bathara kang linuwih.